bersukacita karena Engkau ada di hati kami, ada di keluarga kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Yesus Tuhan cintaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan yang selalu
Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan memantau setiap kami. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Terlebih puji-pujian, karena kami percaya firman berkata Engkau bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Kami percaya ketika Engkau hadir, maka sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Pimpin hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami, agar dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terlebih, kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa hebatnya Engkau Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk sedang Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa sehingga saya ada di tempat ini. Yang berikutnya terima kasih buat Pak Birawa dan Ibu buat kesempatan hari ini, dan buat Ibu Abigail yang memberikan juga kesempatan sehingga saya boleh ada di tempat ini. Sekali lagi puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar semua? Baik? Sangat luar biasa. Saya ingin angkat pujian, boleh nggak? Boleh ya. Setiap kali saya akan pujian ini, angkat gitar, kan kadang-kadang spontanitas, bukan spontanitas, karena kita biasa bangun jam 4 pagi, kita biasa bangun tanpa ada alarm, terus baru ngambil gitar. Terlalu banyak begitu banyak kebaikan Tuhan yang saya alami. Kalau saudara bertahun-tahun menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami Tuhan, hanya menunggu waktu saudara. Ada pengajaran-pengajaran baru yang sudah dinubuatkan Tuhan yang akan menyesatkan kita, menina bobokan kita seperti sedang Tuhan. Dan akhirnya apa? Kita ikut arus. Karena kita hidup tidak di dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, perkenalkan nama saya James. Ya, saat ini saya bergembala di sebuah gereja sidang Jemaat Allah di Kelapa Gading, Pegangsaan, dan baru 2 tahun berjalan. Jadi memang masih sangat baru dan masih perlu banyak belajar untuk mengembalakan. Tidak mudah saudara-saudara Tuhan, karena ternyata memang menjadi gembala sidang ini ya, kadang kita terima telepon sampai jam 2 pagi ya harus sharing, jemaat-jemaat yang perlu sharing ya. Terus kadang-kadang kita harus ngantar jemaat yang rumahnya sempit banget ya. Tapi memang kita harus mengayomi mereka secara banyak hal ya, dalam pengertian kita tentang gembala itu memang harus bisa mengiring domba. Sedang Tuhan ya. Dulu sebelum saya menjadi gembala sidang, saya adalah seorang pemuji ya, sampai sekarang saya memuji Tuhan.
Tuhan izinkan saya melayani sampai 15 negara. Bukan karena hebat saya, bukan karena kuat saya, tapi saya percaya semua karena Tuhan. Ketika saya melayani di Kuala Lumpur kurang lebih 30-an kali, Singapura kurang lebih 30-an kali, melihat modal saya yang cuma melayani Tuhan, kayaknya nggak mungkin, saudara. Kayaknya nggak mungkin kalau bukan semua karena Tuhan. Ya. Jadi kenapa saya bilang tadi, kalau kita sudah bertahun-tahun jadi Kristen tidak pernah mengalami yang namanya mujizat Tuhan, sayang sekali. Ketika tadi Pak Hizkia ya, nggak mau disebut yang lama ya, yang baru ya. Pak Hizkia diinterogasi di kantor polisi, dia bilang bahwa dia udah tegang, tapi pujian dilantunkan, dia hanya memuji Tuhan. Saudara tahu, ketika memuji Tuhan, coba sebelum kita jelaskan, coba toel kanan kirinya katakan, kalau dia laki-laki katakan, kamu ganteng ya, atau kalau dia perempuan katakan kamu cantik ya, coba kamu ganteng, jangan terbalik ya, jangan bilang laki-laki cantik ya. lihat sumringah nggak, sumringah nggak, dikatakan cantik, dikatakan ganteng, halo, meaningnya apa, tahu artinya apa? Saudara tahu ketika kita memuji Tuhan, kita aja manusia dipuji senangnya minta ampun. Amin. Yang di belakang mulai senyum-senyum. Iya. Kalau selama ini saudara datang ke ibadah memuji Tuhan itu dianggap sebuah intermezzo atau apa? Saya datang ke tempat ibadah, nantilah kalau udah mau dekat firman Tuhan, saudara salah berkonsep beribadah. Saudara tidak pernah mengalami kuasa pujian itu. Saudara tidak pernah mengalami firman Tuhan yang berkata Tuhan bertata di atas puji-pujian. Kalau saudara menganggap, aduh udahlah, apalagi saudara saya compreng, saya fales, ya akhirnya apa? Saudara nggak pernah menikmati yang namanya ibadah itu sendiri. Ya, esensi ibadah itu saudara harus bisa memberi kepada Tuhan, bukan harta benda saja, tapi puji-pujian itu kita memberi kepada Tuhan. Tapi ketika firman disampaikan, kita siap menerima. Ada amin? Ya, kuasa Tuhan. Bukan dianggap kebetulan ketika Pak Hizkia akhirnya selamat dari interogasi. Saya percaya ada campur tangan Tuhan di sana. Amin. Kalau saudara mengalami Tuhan secara pribadi, makanya kenapa saya bilang kalau udah mulai jam 4 pagi, jujur tadi pagi saya tidak, sepanjang hari saya tidak tidur, Bapak Ibu kasih Tuhan. Salahnya saya. Kemarin kami ada komsel, dan saya ditawarkan wine, tapi memang cuma separuh gelas lah, segelas. Saya minum, Bapak Ibu kasih Tuhan. Semalaman saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu. Jadi kayak masuk angin, aduh, perasaan kok enak banget, jadi kayaknya agak goyang gitu ya. Terus pagi-pagi saya harus ke gereja pusat, saya harus ada pertemuan gembala-gembala sidang dan ada berapa denominasi gereja. Jadi mau tidur tuh kayaknya, aduh ini masih gontai. Untung nggak dijawab badminton jadi sama ibu gembala Abigail. Ya, kami biasa badminton sama-sama Selasa Kamis. Yang mau join? Wah, ini beda topik. Oke, puji nama Tuhan. Ya, kita masuk pada firman Tuhan. Ya, tadi intermezzo bahwa pujian penyembahan itu penting, saudara. Ya. Bagaimana Pak kalau suara saya jelek? Enggak, saudara. Tuhan tuh tidak melihat suara jelek, suara fals. Tapi ketika hatimu penuh kerinduan untuk memuji Tuhan, itu poinnya. Amin. Sekali lagi, jadi diingatkan supaya kalau ibadah jangan telat, Bapak Ibu. Kalau bisa ibadah, waktu praise and worship itu udah ada, karena itu penting. Katakan penting. Amin. Puji nama Tuhan ya. Mendengar firman Tuhan seharusnya menjadi kesukaan. Ada sebuah ilustrasi ketika di negara bagian Amerika Serikat, seorang ibu yang merelakan anaknya pergi, dan akhirnya setiap bulan anaknya cuma bisa ngirim surat, tapi ibunya ada rasa kangen, pengen ketemu. Sampai di satu momen sekian tahun hanya surat, akhirnya ibunya agak ngambek sama anaknya. Dia balas, udah deh kalau nggak mau datang nggak apa-apa, yang penting kirim duit buat ibu, gitu kan. Masa tiap bulan cuma surat sampai puluhan tahun. Cuma akhirnya surat itu cuma taruh di bawah tempat tidur, Bapak kasih Tuhan. Ya, sekian puluh tahun kemudian akhirnya meninggal ibu ini tanpa bertemu anaknya. Tetangga-tetangganya datang, akhirnya mulai dikremasi, dikuburkan. Pas lagi diberesin, sudah tahu apa yang terjadi?
Ketika kasurnya diangkat, dia lihat surat-surat begitu banyak, ya, pasti buka. Tahu kan tahu? Apa ibu tahu? Bapak ibu tahu? Isinya wesel. Wesel tuh ribuan dolar di sana. Ibunya tidak mengerti. Tahu nggak ilustrasi ini bicara tentang apa? Firman Tuhan ini harta yang paling berharga, Bapak Ibu. Yes. Amin. Halo. Seberapa kita sering membacanya? Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Yang sering kita kasih makan apa? Tubuh kita. Tapi lupa kasih makan roh kita. Kalau kita bicara tentang jiwa, jiwa, pikiran, rasa, dan kehendak, itu akan terpengaruh dari apa yang mendominasi kita, dari kedagingan kita atau kerohanian kita. Ketika kita lebih banyak nonton hal-hal yang menakutkan, maka hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Ketika kita lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan, itu berbeda lagi, saudara kasih dalam Tuhan. Maka jiwa kita akan lebih tenang, jiwa kita akan lebih terpelihara sempurna. Walaupun nyanyinya mungkin fals, tapi hati ketika memuji Tuhan, jiwanya itu akan lain dengan orang yang biasa nonton pembunuhan di sana, pembegalan di sana, akhirnya mau keluar rumah jadi takut. Padahal Tuhan bilang, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi memberikan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Jadi mendengarkan firman Tuhan yang ada di tab itu, ya kadang-kadang saya juga suka menyinggung Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita. Ya puji Tuhan sampai ada Alkitab yang bisa di-download di dalam handphone kita. Tapi yang jadi kekhawatiran apa? Yang dibuka bukan Alkitab tapi WhatsApp, TikTok. Nah, saudara-saudara Tuhan. Ya, jadi ingat baik bahwa firman Tuhan itu seperti permata. Firman Tuhan itu seperti harta yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sama seperti ibu tadi, kalau dia tahu bahwa surat-surat itu uang semua, ya zaman dulu wesel ya. Ya kalau orang sudah usia di atas 40 tahun mengerti itu wesel. Ya. Kalau dia tahu itu duit, mungkin dia tidak akan panik, akhirnya sakit dan meninggal. Kalau tahu firman Tuhan ini adalah kehidupan, coba cek Bapak. Ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran semua. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu semua lagu ada di firman Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, aku jalan kebenaran. Ketika kita mulai ada ketakutan, lari kepada firman Tuhan. Ya. Tapi kalau tiap hari yang kita pujikan, putus lagi cintaku, daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Saudara, kalau nyanyi sungguh-sungguh itu jiwanya langsung sakit, saudara. Yang tadinya sukacita, akhirnya apa? Sakit di sini, sakitnya di sini, ya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Ketika kita suka memuji, tidak dilarang. Mungkin saudara punya profesi nyanyi di nightclub, kalau memang cari duit di sana, oke. Ya, mungkin ada perkecualian. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kalau tidak suka memuji Tuhan, patut dipertanyakan. Bapak itu kasih Tuhan. Katanya saudara cinta Tuhan, ya kan? Mengasihi Tuhan. Ya tadi contohnya tadi kita mengasihi sesama, kita puji dia, lu ganteng lu, lu cantik lu, ya kan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bisa memuji Tuhan, suka memuji Tuhan. Bukan karena terpaksa atau karena gereja hari Minggu, ya udah nyanyi deh, ya kan? Hola,
Ya. Jadi mau memuji Tuhan itu harus jadi kesukaan. Sebenarnya saya nggak tahu bahwa firman itu ya, kok tiba-tiba kesono ya. Ya. Yang kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kabar baik, saudara-saudara Tuhan. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, tapi isinya ketakutan, saya akan bertanya-tanya, apakah yang disampaikan itu firman Tuhan atau firman hantu? Ya. Tapi firman Tuhan itu bicara tentang kabar baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Ya. Jadi intinya ketika saudara mulai ada pengajaran-pengajaran di luar sana yang menyatakan Yesus bukan Tuhan, tapi saya kagum dengan kesaksian Pak Hizkia, luar biasa ya. Saudara, memang ada orang-orang yang ditentukan seperti ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Semalam saya sharing sama jemaat, saya bilang, ayolah ajak siapapun, sampaikan kabar baik tentang firman Tuhan, tentang Yesus adalah Tuhan. Masalah dia tidak percaya atau tidak, bukan urusan kita. Ya kan? Yang penting kita sudah menyampaikan kabar baik, biar Tuhan yang menuainya. Yang setuju katakan amin. Supaya jangan sampai ditanggungkan dosanya kepada kita. Ya, ketika kita menyampaikan kabar baik, urusan dia percaya atau tidak, ya kalau dia pun percaya pada akhirnya, itu anugerah Tuhan. Satu waktu ada seorang yang cukup famous, tapi saya tidak mau sampaikan. Ketika dia kakaknya mau meninggal, dia beritakan kabar baik. Sementara orang ini sebenarnya udah pindah dari seberang ke percaya kepada Yesus. Udah di ICU Bapak Ibu, nafasnya udah megap-megap. Dia memberitakan firman. Apa yang terjadi? Walaupun udah nyawa di ujung tanduk, tapi dia ngomong gini, saya tetap pada iman saya. Akhirnya dia ucapkan, terus selesai. Akhirnya dia meninggal. Pas adiknya lagi bermalam di tempat dia. Terus dia tanya, Bang, kiblatnya di mana? Abangnya nggak beritakan firman, cuma ngomong gini, kasihan banget ya Tuhanmu, cuma ada di kita. Tuhan saya mau ada mana kek, mana-mana kek, mau lagi di toilet kek, karena dia maha besar, maha kuasa, dia ada di mana-mana. Stop sampai di situ. Tidak ada memberitakan apa. Tapi waktu dia sombong, dia mulai mikir, iya juga ya. Justru adiknya loh yang tidak diinjilin akhirnya percaya dan sekarang jadi hamba Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Pada akhirnya apa? Saya menyimpulkan seperti ini, keselamatan itu anugerah. Amin. Jangan dipaksa-paksa, saudara. Amin. Cukup kita memberikan firman, kita kasih tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, cukup. Kalau dia nggak mau terima, nggak apa-apa. Mungkin belum waktunya. Ya. Ya. Ketika ada satu hamba Tuhan juga bilang, waktu dia diinterogasi polisi juga, memang hari ini saya ngomong tentang polisi. Dia ditanya, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Saya baca firman Tuhan katanya. Saya percaya kepada firman Tuhan yang di dalam Yohanes 1 ayat 1. Mungkin bisa ditampilkan ayatnya. Ya, yang tadi kita sempat lafalkan ya, kalau muslim. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Jadi dia tanya sama kenapa kamu percaya Yesus? Ya, bukannya kamu udah bolak kali naik haji sampai belasan kali. Tapi dia baca ayat ini, yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Terus dia bilang, terus apa lagi? Saya baca ayat yang ke-14, firman itu sudah menjadi manusia. Loh siapa? Oh berarti Yesus. Akhirnya saya bertobat percaya Yesus. Mana ayatnya, mana Alkitabnya? Pas dia baca, terus kenapa saya bertobat? Dia bingung juga ya, kenapa saya bertobat? Terus akhirnya Bapak ini bilang, oh berarti Bapak tidak dipilih. Selesai. Ya kan? Ketika kita mulai pakai urat, menyampaikan, maaf ya, kalau sudah di sini ada yang apologet ya, it's okay. Tapi untuk saya ketika akhirnya endingnya tidak menjadi berkat, endingnya berantem, untuk apa kita menyebarkan kabar baik? Kalau pada akhirnya kita tahu keselamatan adalah anugerah, bukan karena kita hebat-hebatan adu argumentasi, tapi ternyata bukan jadi kabar sukacita, tapi gontok-gontokan. Yang ada malah berantem satu dengan yang lain. Ya. Sekali lagi, kalau Bapak Hizkia jepon, saya ngomong sama jemaat semalam, kita harus
berikan apa yang kita bisa berikan. Saya ambil ilustrasi laut mati, ya. Saya sudah ke Israel, Bapak Ibu, itu pun saya doa. Makanya kenapa saya bilang sama Tuhan ketika mau doa pagi, ini salah satunya. Tuhan pengen banget ke Israel, gak pakai duit Bapak Ibu, saya berangkat ke Israel. Tuhan sembuhkan saya dari kelenjar getah bening. Padahal dokter bilang yang namanya benjolan itu semua harus dipotong, dibelek. Kanker, tumor, ya. Ada benjolan 3 di sini Bapak Ibu. Ya. Waktu saya ke dokter di lapangan badminton, ada teman ngomong, James, kalau ada apa-apa bilang sama Koko. Nah ini bicara duit kan, kita melayani Tuhan ya kan, kita nggak tahu ya. Dokter cuma bilang, ya siapin 30 juta lah, 2 hari meja operasi selesai. Waktu dia ngomong 30 juta, pikiran saya ke Koko ini yang di lapangan. Oke dok, terima kasih ya, Tuhan berkati. Waktu saya mau buka pintu, Tuhan ngomong sama saya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Halo, tepuk tangan buat Tuhan. Saya hubungin si Koko itu, enggak, ntar Tuhan marah sama saya. Tanggal 18 Desember. Dari dokter saya cuma dapat painkiller, nggak ada obat kesembuhan kata dokter. Dan saya cek cuma memang nggak ada kesembuhan kalau obat. Memang benjolan, segala benjolan itu memang harus dibelek, operasi punya. Saudara, tanggal 26 Desember, saya mimpin pujian di Season City, jemaatnya 1.500-an orang. Saya nyanyi di hari Natal. Saya bilang sama Tuhan, ini kan ulang tahun Tuhan. Lucu sih, sambil nyanyi saya nyanyi, sambil lagu tadi nih. Sambil angkat pujian ini. Terlalu banyak teriak-teriak kayak nyanyi sesungguh-sungguhnya. Gak usah malu-malu saudara untuk Tuhan. Amin. Saya patokan di mana saudara? Ketika Daud menang atas bangsa Filistin. Daud seorang raja, bukan Pak RT, bukan Pak RW, tapi dia tidak malu, dia loncat-loncat, ya Pak Pendeta, dia tidak malu. Bahkan istrinya bilang, apa kamu kayak orang gila. Halo. Amin. Jadi setiap waktu saya setelah divonis kena kelenjar getah bening, dia bilang, wah, alhamdulillah 30 juta. Setiap hari saya ngomong seperti ini di kaca kamar mandi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Amin. Benjolannya ada, masih ada Bapak Ibu. Tiap hari, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Percaya kepada Tuhan itu memang kadang-kadang seperti orang gila, saudara-saudara. Setiap hari, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Nah, ekspresi orang sembuh seperti apa? Ya berlagak sehat. Saya tetap badminton, nggak mengeluh, ya, nggak langsung baring-baring di tempat tidur, padahal kadang-kadang kepala kayak ketusuk jarum, ya, tetap
seperti orang sembuh. Amin. Tetap main badminton, saudara kasih dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan bilang iman tanpa perbuatan mati. Ibrani 11 ayat 1 katakan iman adalah dasar dan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya mengharapkan sesuatu, ya. Bahkan iman yang keren itu si Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap juga. Iman lagi yang hebat siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ya. Sekalipun Tuhan yang menolong saya mampu menolong saya, dia akan menolong saya. Tapi sekalipun Tuhan yang saya sembah itu tidak menolong saya, sekali-kali saya tidak akan menyembah patung buatan dewa. Yang ditantang siapa? Raja loh. Ya. Bukan ketua RT loh. Dia berhadapan dengan raja. Tapi dia tahu raja di atas segala raja siapa? Tuhan Yesus. Raja di atas segala raja adalah Tuhan. Ketika kita meyakini firman Tuhan itu bukan, ya kayak ya udah dengar firman Tuhan ini hari Minggu, ya segitu aja saudara. Tapi ketika saudara punya haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, firman itu jadi hidup. Amin. Tanggal 26 Desember, saya biasa langsung ke lapangan badminton. Terus ada Bapak Pendeta, saya main biasa sama Bapak Pendeta, sama pengusaha-pengusaha, memang sama teman-teman yang memang bukan karyawan, karena memang pagi-pagi kayaknya. Jadi main duduk, Pak Pendeta tegur saya, James, sakit kepalanya gimana? Karena kan di grup itu cuma tahu mereka saya sakit kepala, tapi ketika hasil dari dokter ketahuan bahwa saya kena kelenjar getah bening, saya tidak ngomong sama siapapun, tapi hanya 2 orang yang saya tahu dia akan doakan saya. Jadi saya tidak membar bahwa saya kena penyakit ini, saya tidak mau dikasihani manusia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yes. Saya tahu ada orang-orang yang bisa berdoa dan saya sampaikan kepada dia. Dan apa yang terjadi? Tanggal 26 Desember, saya ditegur sama Pak Pendeta, James, katanya sakit kepala. Kok masih main? Baru saya lihat Pak Pendeta sakit kepala, saya begitu. Terus dia lanjut lagi, kepala atau leher? Waktu dia bilang leher, saya pegang leher saya. Mulus saudara, nggak pakai meja operasi, nggak pakai meja operasi. Di atas mimbar ini saya bicara, Tuhan yang saudara sembah sampai detik ini masih eksis. Amin. Amin. Dia bukan Tuhan yang abal-abal saudara. Amin. Yang jadi pertanyaan seperti Ayub katakan, jangan sampai akhirnya kita tidak mengalami sendiri. Ya. Ketika saya mengalami kesembuhan itu, saya semakin yakin Tuhan berkenan dalam kehidupan saya. Amin. Tetap jaga kekudusan, tetap jaga hubungan intim dengan Tuhan. Hubungan intim ketika suami istri melakukan hubungan intim, ada anak dilahirkan di sana kalau Tuhan berkenan. Tapi bagaimana hubungan intim kita dengan Tuhan? Maka kuasa, mujizat akan dilahirkan di sana. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saudara tidak pernah punya hubungan intim dengan Tuhan, terus saudara protes sama Tuhan, loh bagaimana Tuhan mau berbicara tentang mujizat kalau saudara sendiri tidak punya waktu? Ya, giliran baca firman Tuhan yang dibaca WhatsApp. Kemarin saya tegur wakil saya. Saya bilang, kau baca WhatsApp bukan firman Tuhan, ini ada orang meninggal. Ya kalau WhatsAppnya nggak dibuka berarti kan nggak ada, kita nggak tahu baca, nggak akan baca kan, nggak akan berita kan. Hal-hal ini mungkin simpel sekali dengan Tuhan, tapi karena dia jemaat, karena dia pengurus, kita harus didik menjadi orang-orang yang dewasa. Karena kita harus membalikkan orang-orang yang kanak-kanak. Karena ditinjau dari segi usia, seharusnya saudara dan saya menjadi pengajar. Ya, kitab Timotius katakan. Jadi udah nggak perlu lagi makan susu, saudara kesehatan Tuhan. Ya, ilustrasinya seperti apa? Banyak sih sebenarnya anak-anak Tuhan yang lahir Kristen ditegur tiba-tiba mungkin Pak Birawa sibuk dengan kegiatannya, terus Pak Birawa lupa salaman, terus kita mulai ngambek karena tidak disalamin. Atau misalnya pendeta lewat nggak disalamin, kita ngambek. Ini anak-anak kecil saudara, anak-anak rohani yang perlu susu terus, kasih berkat terus. Sementara tujuan saudara dan saya harus menjadi mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu bukan anak-anak, bukan bayi-bayi, tetapi orang-orang yang dewasa secara roh. Ya. Bagaimana jadi mempelai Kristus? Kalau kita masih jadi susu, makanannya masih susu terus, ya.
Pak Pendeta doain saya, nggak masalah, didoain, kita doakan. Pak Pendeta, kok saya nggak dikabari ya sama pendeta saya hello kek, apa kek? Halo, ya, perlu kedewasaan di sana. Perlu mencari Tuhan secara apa istilahnya ya, frontal, kasar gitu ya. Karena kita Wahyu katakan kalau kita nggak panas, selesai kita. Suam-suam buku dibuang Tuhan, apalagi dingin. Halo. Firman Tuhan ini adalah kabar baik buat saudara dan saya. Ya. Ini belum masuk ke firman Tuhan sebenarnya. Coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 4 sampai 15. Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Kita baca sama-sama ya, karena firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17 katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran kan firman Kristus. Jadi harus didengarkan dengan suara sendiri seperti Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. 2, 3. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering, karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang-orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Ya, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan menikmati dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara kasih dalam Tuhan, poinnya di ayat terakhir sebenarnya. Jadi Tuhan sudah menjelaskan arti daripada benih-benih yang jatuh di tanah berakar dan segala macam. Tapi di ayat terakhir katakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah ini bicara apa? Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, Galatia pasal yang kelima ayat ke-22 sampai 25, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelembutan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sekasih dalam Tuhan, ketika kita menerima firman Tuhan dan kita berbuah, bicara tentang apa saudara Tuhan? Ya, satu waktu ketika saya ditelepon di hari Jumat Agung di sebuah gereja, teleponnya seperti ini, James, tolong kembalikan keyboard. Bukan hanya gini, James, lu ngambil keyboard enggak? Jadi dia bilang, James, tolong kembalikan keyboard. Berarti dia lihat saya ngambil keyboard. Nah, setelah dia tutup telepon, ini Jumat Agung Tuhan. Sementara di hari Minggunya saya tugas di gereja tersebut sebagai mimpin pujian hari Paskah. Setelah tutup telepon, mereka ke ruang CCTV. Ya. Ada yang ngambil, tapi bukan saya. Tapi waktu saya ditelepon, ya, James,
tolong kembalikan keyboard. Saya mau adu argumen, karena saya tidak ambil. Tapi Tuhan bilang apa dalam hati saya? Jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. That's why kenapa kita harus baca firman Tuhan setiap hari. Rema itu bicara tentang ketika himpitan, tekanan datang. Dituduh itu seperti tekanan kan? Ya, masalah kan? Dituduh ambil keyboard yang kita tidak lakukan, itu tekanan. Saudara kalau tidak di luar, kalau saudara di luar Tuhan, mungkin emosi yang lebih berlaku di sana. Wah, pencemaran nama baik nih. Saya akan cari korban Paris. Ya kan? Ya. Ruginya berapa kali lipat? Ya, belum tentu jadi selesai masalahnya. Yang ada bikin masalah baru. Tapi ketika saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, setiap hari makan firman Tuhan, maka itu firman itu akan keluar ketika tekanan datang. Dituduh ngambil keyboard. Aduh, tiba-tiba firman Tuhan. James, engkau harus bayar 30 juta. Firman Tuhan datang. Jangan andalkan. Jadi apa yang kita makan itu keluar ketika tekanan datang. Amin. 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 Percaya kepada Yesus bukan berarti tidak ada masalah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, ya. Percaya kepada Yesus bukan berarti hidup langsung tenang-tenang saja. Jangan akhirnya seperti monyet yang duduk santai di dahan, ya. Dia seperti waktu topan datang dia begitu kuat memegang pohon itu. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi yang mulai mengantuk, jatuhlah dia. Karena kita seperti itu di tengah kenyamanan tanpa kita sadari seperti monyet itu, saudara. Tapi percaya kepada Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Kadang Tuhan izinkan masalah supaya kita punya pertumbuhan secara roh, menjadi orang yang dewasa. Setelah dia tuduh saya, dia ke ruang CCTV di Citra yang tempatnya, nggak apa-apa saya bocorkan. Ya, dia ke ruang CCTV, dia lihat siapa yang ngambil. Kurus ceking dari dia nih, sorry Pak, nggak bercanda. Intermezzo sedikit. Tapi memang kecil orangnya. Terus ngambil keyboard saya segede kapan? Karena di ruang lift itu memang kameranya begitu clear jelas. Bukan si James yang ngambil. Walaupun sampai detik ini saya ngomong sama Bapak Ibu kasih Tuhan, dia nggak ada sih, James sorry ya, nggak ada tuh. Waktu saya belajar teologi ada namanya etika Kristen. Gak ada tuh nih hamba Tuhan nih. Terus saya harus marah? Enggak. Karena saya dalam diri saya tetapkan dan saya stempel dalam diri saya ini hamba Tuhan. Saya dulos. Dulos itu seperti keset, mau dituduh ya, mau dikejar-kejar ya. Kita ini hamba. Kita telah dibayar lunas sama Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal. Kasarnya gini loh, kita ini hamba udah gak ada harga diri deh, nol deh, udah lunas deh. Terus kalau dituduh terus kita aduh harga diri gua, ya. Sempat ada kesalahan, tahu ya Kapten Marvel ya, dia menuduh saya mengambil duit PK. Akhirnya kami ketemu klarifikasi. Oh begitu ceritanya, karena memang dia dipengaruhi oleh orang yang ingin jelekan saya. Terus saya marah? Tidak perlu marah, saudara kasih dalam Tuhan. Sekalipun dijelek-jelekan kita, tidak perlu marah, biar Tuhan yang membela kita. Yes. Ketika saudara punya waktu dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sama seperti botol yang boleh makan. Ketika kehidupan saudara bergaul dengan preman-preman jalanan, itu tubuh kita itu seperti diisi, ya, diisi apa? Kayak kecap, ya saya ilustrasikan ini. Ketika botol ini diisi kecap, waktu ditekan, yang keluar apa? Kecap, nggak mungkin cuka, saudara. Ya. Waktu diisi cuka, waktu dapat tekanan, yang keluar cuka. Sama hidupmu kalau bergaul dengan preman. Tiap hari kebun binatang, gajah, lu merpati lu. Nah, ya. Ketika dapat masalah itu yang keluar. Ya, bagi om lu. Ya, benar nggak? Wih, semua kudus di sini makan saya. Ya. Tapi itu realita Bapak Ibu kasih Tuhan. Benar nggak? Ketika kita bergaul sama orang-orang biasa memaki, akhirnya apa terpanti dalam sini pikiran kita? Tadinya nggak memaki karena kita biasa dengan itu. Akhirnya itu yang keluar.
Tapi ketika tubuhmu yang bait Allah ini diisi dengan firman Tuhan, datang tekanan datang, masalah datang, puji Tuhan, ucapan syukur keluar dari mulut. Amin. Tapi kalau bergaul dengan orang-orang yang selalu maki-maki kita, atau mungkin biasa dia maki-makian gitu sama teman-temannya, itu akan terbiasa di dalam kita. Awalnya mungkin kita kena asap rokoknya doang, besoknya kita jadi perokok, Bapak Ibu. Awalnya kita cuma dengar aja, bagi home lu, RW lu, ya. Enak. Janganlah. Mending ayam buku RW, jangan kasih anjingnya, kasihan. Ya. Udah mulai lapar, udah mulai coba dia. Ya. Jadi intinya seperti itu, Bapak. Punya hubungan gaul karib dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirimu, gaul karib dengan Tuhan ya. Amin. Saudara, pencobaan, masalah, tekanan itu bukan untuk orang, bukan, pokoknya selama kita di kolong langit ini untuk semua orang, Bapak Ibu. Mau kaya, mau miskin, pasti dapat namanya tekanan. Tapi masalahnya, orang yang percaya kepada Tuhan itu berbeda cara mengatasinya. Iya, iya. Orang yang mengandalkan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, itu berbeda cara mengatasinya ketika masalah datang. Ya. Harus pakai hikmat Tuhan juga untuk benar dan menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jangan memaksa orang harus percaya Yesus. Bukan kita yang menyelamatkan mereka. Kita hanya alat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya atau enggak, dia urusan Tuhan. Karena kepercayaan Tuhan anugerah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya. Tadi firman Tuhan dikatakan bahwa ya, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dan dari ketekunannya. Ya. Jadi menyimpan dalam hati. Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3, ya. Mazmur 1 ayat 1, 2 dan 3 dikatakan bahwa ya. Ayo, siapa yang mau baca? Atau kita baca sama-sama? Mazmur pasal 1 ayat 1, 2 dan 3. Ayat 1 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Ya. Saya bicara tentang tekanan tadi. Ketika ada tekanan, maka buah-buah yang ada di dalam diri lu, dalam diri kita, ya bisa ngomong sama anak muda, jadi lu lalu sorry, maaf, Bapak Ibu betul. Ya. Saya kadang bertemu sama anak muda, saya katakan lalu ya, kita kasih nasihat. Karena anak-anak muda itu seperti bonsai, yang mudah dibentuk ya, akarnya gampang diputer-puter sesuai keinginan kita. Dan kalau sudah tua keras Bapak Ibu, apalagi lebih tua dari kita. Tapi nggak di sini Bapak, di sini penuh dengan kelemah lembutan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ngeles aja ya Bapak Pendetanya. Ya, saudara kasih dalam Tuhan, kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ya sama seperti jatuh cinta lah, kita kalau zaman dulu surat-suratan kita ingetin terus tuh baca-baca surat-surat kita. Nah, sama dengan ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, siang dan malam kita renungkan Tuhan itu. Bicara kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kebenaran, dan juga penguasaan diri, buah-buah. Sekarang kalau kita bicara tentang bahwa kita adalah orang-orang yang dimenangkan Tuhan, punya buah-buah, ketika kita disinggung, amarah yang keluar. Tidak ada kesabaran di sana. Berarti nggak punya buah-buah roh. Perlu lagi harus hubungan intim lagi dengan Tuhan. Bisa salahnya? Bisa. Ya, walaupun saya sering kali menang ya ketika saya undang pelayanan ya. Berapa kali saya pagi-pagi diundang pelayanan Bapak. Pagi-pagi itu memang betul-betul gelap, apalagi kalau diundang ke Serpong. Saya lebih baik nunggu. Misalnya pelayanan jam 10. Saya kadang-kadang jam 6 pagi udah jalan ya. Di apartemen saya itu keluar udah lampu merah. Waktu lampu merah itu sepi saudara sedang Tuhan.
Bisa aja nggak saya jalan? Orang sepi kok. Bisa nggak saya melanggar? Bisa, tapi hati saya nggak berkenan. Ini hal simpel ya Bapak Ibu yang nggak dilihat orang nih. Saya subuh-subuh saya pikir saya lebih baik ngopi-ngopi di sana dulu deh, lebih baik nunggu di sana daripada saya harus buru-buru ya. Dulu ya, saya jadi ingat dulu saya pernah jadi bintang iklan, tapi ini nggak sombong ya Bapak Ibu. Jadi bintang iklan di airport zaman dulu, saya menjadi keluarga yang prepare tentang keberangkatan. Jadi ada contoh keluarga yang tidak prepare tentang keberangkatan. Jadi kita 3 jam sebelumnya, 4 jam sebelumnya di syuting gitu kan. Jadi di airport kita bisa santai, nggak buru-buru Bapak Ibu kasih Tuhan. Nanti ada keluarga lagi yang memang suka buru-buru gitu. Nah itu masukin di dalam